Assalamualaikum. Jika videonya bermanfaat, mohon ditekan subscribe-nya dan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini Indonesia sedang dilanda wabah virus corona. Menyerang bukan hanya rakyat biasa, tapi juga penguasa dan pengusaha. Yang sekarang ini sedang ramai diperbincangkan adalah banyaknya kepala daerah yang terkena COVID-19. Nah, mengapa mereka sampai tertular? Kemudian, mengapa mereka mengumumkannya kepada publik? Dan mengapa ada stigma negatif di masyarakat kita bahwa yang terkena virus corona harus dikucilkan atau terusir lah. Nah, inilah yang akan saya bahas dan coba untuk memberikan pencerahan kepada publik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang lagi viral Kiai Haji Said Akil Siraj terpapar COVID, dan kemarin disusul oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga terpapar diduga dari wakil gubernurnya yang lebih dulu COVID. Nah, untuk di Cirebon perlu saya informasikan Bapak Wali Kota Cirebon Nasruddin Aziz juga terpapar dan sekarang dirawat di RS Advent Bandung. Nah, ini saya ingin sampaikan bahwa virus corona itu nyata dan ada. Bagaimana menyikapinya? Kita sebagai umat Islam haruslah senantiasa waspada dan mengikuti apa yang menjadi arahan atau protokol pemerintah terkait COVID. Nah, sebenarnya dalam ajaran Islam, dalam menyikapi COVID ini juga Rasulullah SAW sudah memberikan arahan-arahannya. Rasulullah SAW bersabda, jika ada wabah di suatu daerah atau kawasan, kamu jangan memasuki wilayah itu, dan yang di dalam area yang terkena wabah tidak boleh keluar. Dan di situ dijelaskan bahwa yang terkena wabah diminta bersabar dan diobati. Manakala sampai meninggal pun, insya Allah mati syahid. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal bagaimana kita mencegah agar tidak terpapar virus, saya sudah melakukan riset dari perspektif ilmu psikologi komunikasi. Kebetulan saya adalah seorang periset dan dosen. Nah, saya ingin sampaikan temuan yang menakjubkan ini bahwa bagi yang rajin tahajud, berpikir positif, pikirannya bahagia, menjauhi perkara dosa, insya Allah tidak kena atau tidak terpapar. Sebab menurut kedokteran, virus ini hanya menyerang yang imunnya rendah, imunnya lemah. Nah, bukan berarti Kiai Haji Akil Siraj dan Pak Anies itu lemah iman atau rendah, melainkan pada kasus-kasus pejabat selevel mereka, mungkin mereka karena kelelahan sehingga imunnya rendah. Faktornya bukan karena imannya rendah. Nah, faktor kelelahan ini wajar saja karena mereka mengurus umat, mengurus negara. Nah, khusus untuk umat Islam, pemirsa, bahwa kita harus menjaga kesehatan, menjaga jarak, memakai masker itu adalah ikhtiar bumi. Adapun ikhtiar langitnya adalah kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang terpapar haruslah bermuhasabah diri, ingat kepada Allah, lakukan rutin sholat tahajud, sholat fardu dan sunnahnya. Sebab Allah sendiri yang berjanji, manakala kita meminta tolong dengan sabar dan sholat, maka Allah akan bantu. Sabar, sholat, banyak ngaji, bermuhasabah diri sehingga iman menjadi naik dan imun menjadi kuat. Efeknya adalah virus pun tidak akan betah lama-lama di tubuh pasien itu sendiri. Dan ini saya buktikan di
beberapa testimoni pasien COVID yang saya dampingi, dan alhamdulillah kurang dari 1 minggu mereka sembuh. Lihat dan cek di channel YouTube saya. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.